Banyak yang mikir kalau masuk kampus tuh enak, apalagi kita bisa ketemu pengalaman baru yang belum tentu kita bisa temuin kalau kita nggak masuk kampus. Salah satu pengalaman baru yang bisa kita rasain kalau masuk kampus, mungkin dari menggunakan fasilitas yang udah disediain sama kampus secara bersih, aman, nyaman, dan gratis. Suasana baru yang bisa dirasain mungkin bisa ditemuin tuh di kantin kali ya. Apalagi kantin tuh rame kan. Banyak orang, kalian bisa kenalan, kalian bisa buat momen sama teman-teman kalian, atau bahkan cuma makan aja sih. Tapi dengan suasana baru tuh gak menutup kemungkinan kita bakal dapat masalah baru kan. Gak aman-aman aja, gak lancar-lancar aja kayak air yang ngalir di danau. Masalah yang gue hadapin sih, masalah bukan ya. Sebenarnya cuma masuk organisasi, tapi sama sistemnya tuh gue nggak cocok. Gue nggak cocok sama sistemnya karena pemilihan ketua organisasinya tuh nepotisme, dan menurut gue nggak semua orang berhak jadi pemimpin, bukan? Walaupun dengan berbagai masalah di organisasi ini, gue juga dapat benefitnya kok, kayak gue dapet teman. Salah satu temen yang gue dapetin dari organisasi ini namanya tuh Izar. Dia tuh anggota biasa sih, tapi jiwa leadershipnya tinggi. Sayang dia gak jadi ketua. Dari tadi kan gue ngomongin tentang ketua gue. Nah ini dia, namanya tuh Friendly. Dia tuh ketua yang kepilih karena hoki sih. Biasanya dalam organisasi itu ada ceweknya kan buat nyatet-nyatet atau cuman megang keuangan. Nah di organisasi gue juga sama, ada Sofi sebagai sekretaris. Dia tuh suka nyatet-nyatet, dan Nisrina yang terkenal karena dia tuh jujur dan bisa dipercaya. Jadi dia jadi bendahara gitu deh. Dari tadi kan kalian udah kenal sama teman-teman gue, dan gue udah ngasih tahu kelebihan dan kekurangan dari teman gue serta role-nya di organisasi ini. Mungkin saatnya kenal gue kali ya. Ya, ini gue enggak, gue sebagai penasehat di organisasi ini. Mungkin lebih lanjutnya bakal dilanjutin lewat video aja kali ya, yang berjudul The Wrong Leader. Lu udah dengar tentang kepemimpinan baru di organisasi kita belum sih? Nah, iya gue udah dengar tuh, kayaknya itu cuma formalitas belaka ya. Soalnya gue gak yakin sama pemimpin yang baru ini benar-benar kompeten dan memiliki integritas. Bener banget, gue kecewa banget sih sama cara pemilihan tersebut. Kayak cuma ngejalanin rutinitas tanpa mengingat pemimpinnya baik atau benar. Tampaknya mereka hanya ingin melengkapi regenerasi kepemimpinan gitu, tanpa memikirkan kualitas pemimpin yang benar-benar dibutuhkan organisasi kita deh. Soalnya itu bisa menjadi masalah besar di masa depan kita nanti. Gue khawatir sih ini bakal berdampak negatif buat organisasi kita. Seorang pemimpin yang tidak kompeten dan kurang memiliki integritas mungkin tidak akan mampu menghadapi tantangan yang ada di masa depan nanti. Bener banget tuh nih, seorang pemimpin seharusnya bisa memberikan arahan yang jelas, menginspirasi semua anggotanya, dan bertanggung jawab atas tugas-tugas kepemimpinannya. Tetapi sepertinya pemimpin yang baru ini tidak memenuhi kriteria tersebut. Setelah Sofi sama Nisrina ngomongin Friendly, Izar tuh ketemu masalah yang butuh pendapat lah. Jadi dia nanya pendapat si Friendly. Yuk, soal ini ganggu. Jadi buat tim di departemen ini, dulu punya kendala. Gua kesini, gue pengen ngobrol kendala itu. Buat nanti gue dapat keputusan. Boleh tuh. Ya udah, coba kenapa cerita aja. Jadi kita tim di departemen ini telah bekerja keras nih untuk menyelesaikan tugas-tugas yang udah kasih ke tim gua. Tapi kita nih punya kendala dalam mencapai target yang telah ditetapkan, keren. Oh, mungkin ada apa? Ya udah, terus lanjut aja kerjanya. Tapi kami sudah mencoba semaksimal mungkin untuk mengatasi kendala ini. Tapi keputusan dari lu nih sebagai ketua kita kan, kita tuh sulit nih untuk mencapai target yang efisien. Oh, gue pikir lu terlalu kerja. Harusnya itu masih bisa dikerjakan.
nggak ada masalah. Sorry friend, tapi kami mengalami hambatan yang signifikan nih, yang membutuhkan keputusan dan bantuan dari lu sebagai pemimpin kita. Nah, kami membutuhkan arahan yang jelas dan keputusan yang kompeten untuk melanjutkan pekerjaan ini dengan baik. Apa lu mau nyalain? Gue udah ngasih tugas ke lu. Ya lu harusnya bisa nyelesain tugas-tugas itu tanpa terus-terusan minta bantuan gue gitu. Ini friend, itu nggak bermaksud untuk nyalahin lu. Tapi sebagai pemimpin, tugas lu itu adalah memberikan bimbingan dan mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh tim. Nah, kita juga membutuhkan dukungan dan keputusan nih dari lu agar tugas ini berjalan dengan lancar, friend. Setelah minta pendapat sama Friendy dan gak dapat keputusan, Ijar pun pengen konsultasi dan ngobrol sama Nisrina dan Sofi. Sira, Sofi, gue pengen bicara tentang kepemimpinan Friendy dan dampaknya atas tugas kita. Oh iya Zar, ada apa? Coba ceritain aja. Gue ngerasa kepemimpinan Friendy kurang efektif deh. Pas kita lagi ada masalah dalam kelompok kita, dia nggak ngasih arahan yang jelas dan keputusan yang benar-benar baik. Nah, gue setuju banget tuh. Kayaknya Randy nggak ngerti banget tugas seorang pemimpin deh. Dia cuma nanggung masalah kita itu sepele. Iya, dan pas gua minta keputusan dari dia malah nyalain kita atas kesulitan yang kita hadapi. Gue setuju sih, ini nggak bisa dibiarin. Seorang pemimpin harusnya bisa dukung timnya dan kasih arahan yang dibutuhin. Kita harus cari cara buat ngatasin masalah ini. Betul, mungkin kita bisa atur pertemuan sama Angga. Kita adain diskusi secara terbuka dan konstruktif tentang kekhawatiran kita. Mungkin dia bisa ngasih pendapat dan tindakan yang tepat. Tapi kita harus hati-hati dalam ngasih kritik. Kita juga harus fokus sama dampak negatif yang sudah terjadi dan gimana kita harus memperbaiki kepemimpinan menjadi lebih baik lagi. Benar banget, kita harus ngasih solusi dan saran yang bangun. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kepemimpinan Friendy dan juga agar lingkungan kerja kita bisa lebih efisien dan lebih sehat. Kita harus bekerja sama dan berjuang untuk perubahan yang lebih baik. Dengan kepemimpinan yang kompeten, kita bisa mencapai tujuan kita dan memberi dampak positif untuk organisasi kita semua ini. Makasih ya Christina, Sofi. Gue yakin dengan kerja sama kita bisa buat perbedaan. Kita harus berani ngomong demi kebaikan kelompok kita. Setelah itu kira-kira mereka tuh ngehubungin gue buat ngadain rapat. Dan akhirnya pun kita ngadain rapat secara terbuka biar kita bisa nyampein saran-saran buat Friendy. Selamat datang semuanya. Jadi gue di sini ngadain rapat karena gue dengar ada masalah tentang kinerja Friendy sebagai pemimpin. Nah, jadi gue pengen ngadain rapat ini tuh supaya organisasi kita bisa berkembang secara konstruktif. Sebenarnya kenapa? Ada apa? Apa yang mau dibicarakan? Gue rasa tuh cuma kekhawatiran yang berlebihan aja. Jadi kita ngerasa kepemimpinan lu kurang efektif. Kita juga butuh arahan dan dukungan dari seorang pemimpin. Ya Friendy, seorang pemimpin seharusnya memahami peran dan tanggung jawabnya dalam membimbing dan memberikan arahan yang baik bagi anggota tim. Kami juga memiliki masalah dalam tugas kami, tapi lu tuh kayak nggak peduli dan tidak memberi perhatian lebih. Nah, gue sebagai penasehat juga ngerasain itu, friend. Kalau nggak kuat lah, 2 tahun kita sama tidak dilalui. Menurut gue, pemimpin yang baik itu harus punya kemampuan mendengarkan anggotanya dan memberi arahan untuk masalah-masalah yang dialami oleh si anggota. Gitu. Jadi, kalian semua berniat untuk memulihkan gue. Kan gue udah ngasih kalian tuh tugas, dan harusnya kalian tuh menyelesaikan tugas itu tanpa terus meminta bantuan dari gue. Kita bukan pengen kita tapi kita mau isi
situasi ini membaik dan mencari solusi bersama. Kami percaya, friend, dengan kepemimpinan yang lebih baik, kita bisa mencapai tujuan dan memperbaiki keadaan di organisasi ini. Friend, kita juga menghargai lo sebagai pemimpin dan kami juga ingin didengar dan memiliki pemimpin yang lebih responsif. Gue sebagai penasehat juga setuju friend sama perubahan ini supaya kita tuh bisa nyari solusi bareng dan nyiptain lingkungan kerja yang lebih efektif dan lebih efisien. Baiklah, mungkin memang dalam kepemimpinan gue ada beberapa kesalahan di mana gue nggak mau mendengarkan apa saran dari kalian. Dan sekarang gue akan mencoba untuk mulai mendengarkan apa saran-saran dari rekan setim gue, dan gue akan melakukan langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki situasi ini untuk kedepannya. Hasil dari rapat itu juga gak sia-sia. Friend itu makin banyak perubahan, mulai dari yang kecil sampai hal-hal yang besar. Simpelnya tuh kayak dia jadi lebih ramah dan bisa dengerin kita semua, serta jadi pemimpin yang bisa menerima masukan dari anggota-anggotanya. Apalagi peran pemimpin ini kan krusial. Kalau nggak dengerin gimana caranya bisa improve. Dia juga bisa jadi penjelas yang lebih baik daripada sebelumnya. Kayak dia tuh sekarang bisa ngejelasin suatu hal tapi dengan bahasa yang simple dan contoh-contoh yang sederhana. Jadi lebih mudah dimengerti sama kita semua. Perkembangan Friendly gak sampai situ aja setelah rapat itu. Dia tuh juga berkembang secara ketenangan dan juga cara dia memimpin rapat tuh lebih elegan. Dia juga bisa menyimpulkan hasil dari rapat tadi dan menyampaikan ke teman-teman supaya hasilnya ya bisa diterima dengan lebih sederhana aja gitu. Ini langsung. Dia pas gue minta keputusan dari Brandy, dia malah nyariin kita atas keputusan. Bener banget, kita harus ngasih solusi dan saran yang membangun. Tugasnya, tujuannya. Boleh tuh disorot lagi, Citra. Jangan gua mulu. Kan kamera dulu, Bro. Kamera dulu. Main karakter. Kamera dulu, Bro. Udah.